Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan. Dari rencana $1 miliar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih $4,6 miliar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar, 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga sedang pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35%, yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini real ya. Dan ini real. Kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sells debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg dan juga nanti saya quote aja salah satunya setelah kita closing, ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yield-nya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai yang 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dan alhamdulillah dilihat tidak hanya oleh dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi
dan ini juga menunjukkan kredibilitas baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Jadi oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yield-nya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya.